selalu ngomongnya begini. Ini selalu saya 26 tahun pelayanan. 26 tahun saya ada dalam pelayanan. Tahun ini tahun ke-26. 20 tahun itu saya habiskan dengan anak muda. 26 tahun ya, 26 tahun itu belum lama sih, masih baru. Kan kalau kau umur 26 kan dibilang masih muda tuh. Ya, berarti belum lama lah. Selama saya 26 tahun pelayanan, 20 tahun diantaranya itu full dengan anak muda. 20 tahun. Full dengan anak muda atau bukan 20 tahun. Full dengan anak muda itu mungkin ya 15 tahun lah ya. 15 tahun. Setelah tahun ke-16 itu sudah mulai nyampur-nyampur gitu. Sudah mulai sudah mulai ada permintaan konseling-konseling orang-orang tua, orang menikah dan segala macam. Jadi ya 15 tahun full itu saya didominasi dengan anak muda. Nah, saya keluhan-keluhan patah hati itu kan seringlah dengar. Cuma kan saya kaget saja sampai pun saya umur segini dengan 26 tahun melayani, tetap saya menerima telepon yang kayak gitu-gitulah orang patah hati. Nah, ada satu yang tidak berubah itu kalau orang patah hati. Kalau orang patah hati itu mereka selalu punya perkataan klasik itu begini. Ini sebagian besar ya, tidak selalu. Tapi sebagian besar orang yang patah hati itu selalu berpikir begini. Kenapa bukan dia? Iya. Iya, selalu begitu. Kenapa bukan dia? Kenapa bukan dia? Padahal diam yang saya harapkan. Nah, itu. Nah, sebenarnya kata kunci orang yang patah hati itu begini. Karena dia harapkan orang tersebut dan harapannya tidak nyampe, ya akhirnya itu yang menjadi bola salju dari kekecewaannya dia. Gitu. Kekecewaan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, itu kan yang bikin banyak dari kita itu tidak bisa move on toh. Karena bola saljunya sudah semakin besar. Besok-besok kita mau bangun hubungan dengan orang lain, kita akan selalu mencontohkan, kita akan selalu ambil patokan yang kita patah hati itu, gitu. Entah itu patokannya itu patokan kebaikan atau malah patokan yang tidak baik. Kita selalu begitu. Kita selalu didorong oleh entah kenapa kita selalu didrive oleh itu, oleh ekspektasi terhadap orang yang kita harapkan itu. Nah, mari kita buka satu ayat sebelum saya bicara lebih lanjut. Ini mungkin ayat tidak pernah kamu buka. Mika, kitab Mika. Mika 7 ayat 5. Tidak enak ini isinya. Mika 7 ayat 5. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Nah, kalau yang bagian terakhir, tidak usah terlalu dinotis lah. Kan belum ada toh perempuan yang berbaring-baring di pangkuanmu toh. Sekandat toh kalau memang ada. Ih, direkam. Tunggu ulu hatinya melancar. Kalau mama muji yang berbaring-baring di pangkuanmu. Hawa berbaring di pangkuannya Rafael. Iya, ada apa-apa.
Owen pura-pura lihat mukanya Owen, papi. Pura-pura tahu tegang. Pura-pura tahu tidak berpikir. Bentar Tidaklah, ternyata tidak. yang bentar ternyata sudah ada Nur Hayati di pangkuan. Ya Nur Hayati aja. Hayati, papi. Nggak ada nama lain kah? Angel kah di? Iya. Atau Kuancelin. Kuancelin. Kuancelin itu bintang film Hong Kong 90-an by the way. Cantik banget itu Kuancelin. Pasti itu idolanya papi. Papi ingat. Coba Kesia tanya sama Papa deh. Tanya sama Papa itu. Kalau nama Indonesianya tuh Rosamund Kwan. Tapi Cici nama mana? iya, itu kalau nama baratnya gitu ya, Rosamund Kwan, tapi sebenarnya nama Chinese-nya itu Kwan Chelin. Kenapa kita bahas Kwan Chelin coba? Kayaknya setelah ini dia akan punya segudang pertanyaan buat bapaknya. Dia sementara tulis sih. Yang saya mau note di Mika 7 ayat 5 itu adalah janganlah percaya, kemudian janganlah mengandalkan diri. Iyo, memang belum ada yang lahir tahun segitu. Kalian semua pada baru lahir kali ya. Belum lahir. Iya, tidak apa-apa lah. Berarti kalian melewatkan orang cantik. Gara-gara kawin nih Ben. Saya sudah lupa apa yang saya bilang. Janganlah percaya dan janganlah mengandalkan diri. Janganlah percaya dan janganlah mengandalkan diri. Yang pertama kepada teman, yang kedua mengandalkan diri kepada kawan. Tentu kalian harus tahu, teman atau kawan itu casual. Iya toh? Itu casual. Kalau bilang sahabat, nah makanya itu kata itu penting. Tuhan Yesus kan bilang begini, aku tidak menganggap kamu lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Kan itu yang Tuhan Yesus bilang. Jadi Tuhan Yesus tidak bilang teman loh. Dia tidak bilang teman. Dia bilang dia apa Pichen? Halo. Kamu itu sahabat gitu. Om Dance. Ya. Izin. Sebentar ini ada temanku dari Manado mau ikut join, boleh kah? Join. Dia telat soalnya, terus dia tanya masih boleh tuh mau join. Iya. Join. Okay, begitu bilang dari Manado langsung logan Manado. Oke, siap. Saya kasih tahu sekarang. Iya, saya tahu Jo. Langsung hilang itu wecele. Langsung berlogat Manado. Mana Fit? Kan di Yohanes 15 itu, di Yohanes pasal 15 ya, kalau tidak salah ada di ayat 14 juga. Lanjut ya, gara-gara teman Manado ini. Di Yohanes pasal 15 itu, Yesus bilang kan bahwa kita itu sahabatnya dia. Dia nggak bilang teman. Paling tidak di ayat 14, itu Tuhan Yesus bilang gini, Yohanes 15, kalau tidak salah ya, di ayat 14, itu dibilang, kamu adalah sahabatku. Itu Yesus ngomong seperti itu. Kamu itu sahabatku. Jadi, Yesus itu melihat kita tidak casual begitu. Yesus melihat kita dalam kedalaman begitu. Dia melihat kita sebagai sahabat, dia melihat kita sebagai anak gitu. Dia melihat kita sebagai sahabat, dia melihat kita sebagai anak. Jadi begitu luar biasa begitu Tuhan Yesus menempatkan kita. Tapi yang disebut Mika 7 ayat 5 ini adalah yang casual itu. Nah, saya sudah sharing, sebenarnya ini bagian dari sharing minggu lalu. Sebenarnya kalau ingat lubang yang membuat kita jatuh itu adalah itu Mazmur pasal 1. Saya lihat Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 bilang apa? Nasihat
Nah, nasihat itu kan orang-orang dekat. Itu yang saya bahas minggu lalu kan. Kalau kalian miss, ada di YouTube. Siap. Tapi ini kan dibilang, janganlah percaya kepada teman dan janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Nah, ini semua yang casual-casual. Tapi walaupun kelihatannya casual, tapi kita percaya loh. Kita mengandalkan diri. Contoh kayak saya dulu lah. Saya dulu itu bangga sekali dengan pergaulan, misalnya pergaulan dengan anak ini misalnya, dengan dulu kan SMA Katolik itu dekat dengan Kesdam. Jadi ada anak-anak Kesdam ceritanya tuh, anak-anak Kesdam, anak-anak nakal gitulah. Nah, saya tanpa sengaja akhirnya jadi berteman. Cuma gara-gara persoalan berkelahi begitu. Persoalan berkelahi dilihat saya memimpin gerombolan, terus habis itu dibilang, oh ini ketua kelas. Saya Dilan. Saya ketua, iya Dilan. Saya dulu kan waktu kelas 1 sempat jadi ketua kelas 1 netral 2. Tapi sebenarnya tuh saya itu cuma komando, tapi sebenarnya saya tidak ikut berkelahi. saya cuma komando. Siap. Tapi habis itu saya duduk di mana begitu. Tapi tiba-tiba akhirnya kenalan lah sama anak Kesdam begitu. Nah, biasa kalau anak-anak geng itu suka menjamin tuh. Jadi kayak anak Kesdam itu bilang, pokoknya kasih tau mo kok, kalau ada yang ganggu kok, nanti saya ini gitu. Wah, kita andalkan sekali itu. Pokoknya bilang mo kok, antok Kesdam. Itu. Langsung kita kayak bangga sekali begitu. Jadi kalau ada apa-apa, tanam mo kok, ada antok Kesdam. Ada antok Kesdam. Pokoknya diandalkan sekali. Padahal dekat pun tidak, curhat-curhatan pun tidak, duduk sama-sama ngopi-ngopi juga tidak, tapi kayak mengandalkan sekali begitu. Kayak mengandalkan sekali. Sama Mito, kalau kau punya orang-orang tua juga lah, punya teman polisi. Biasanya kartu namanya itu diselipkan di STNK. Diselipkan kartu namanya si polisi itu gitu, karena mengandalkan. Jadi supaya kalau nanti ada pemeriksaan, kalau dilihat begitu diperiksa STNK-nya, dilihat ada kartunya itu bapak itu, langsung ternyata sih itu ada. Padahal dengan bapak itu mungkin tidak punya hubungan juga, tidak punya, maksudnya ada akrab juga, cuma casual, tapi kayak diandalkan sekali begitu, kayak diandalkan. Tapi coba Coba lihat begitu. Waktu kita percaya dan mengandalkan diri. Kita percaya dan mengandalkan diri. Nah, biasanya kepercayaan dan pengandalan diri itu ujiannya pada bukti. Ya toh? Bukti. Saya andalkan Owen bahwa dia pasti akan membuat timnya menang. Toh? Saya andalkan Owen. Pokoknya saya tutup mata nih kalau Bangau Putra harus Owen pasti, pokoknya tidak mentong, pokoknya Owen. Tapi tiba-tiba Bangau Putra kalah. Bangau Putra kalah mungkin bukan tawa karena Owen. Dia punya kiper mungkin tolo-tolo tangkap bola waktu itu, atau backnya mungkin salah koordinasi. Pokoknya Bangau Putra kalah. Tapi tetap yang saya kecewa adalah yang saya andalkan. Pasti langsung yang saya tunjuk itu begini. Mestinya kan sekalipun kita dikasih gol, tapi Owen kan bisa menyerang dan dia bisa cetak gol, atau minimal dia kasih umpan lah. Dia kasih umpan sama temannya. Ini kayak ada Owen juga. Pokoknya Owen juga. Dia tidak bantu pertahanan. Owen juga, dia tidak bantu. Ini karena andalanku itu Owen begitu. Andalanku Owen. Jadi saya cenderung akan selalu melihat Owen. Apalagi kalau tiba-tiba dia diganti. Itu Mikala Owen diganti. Ya. Itu kan seperti begitu. Karena kita menaruh harap. Kamu nonton sepak bola, kamu nonton olahraga lah. Atlet-atlet andalanmu begitu kalah, kamu bisa maki-maki itu atlet
yang kau andalkan. Wah, kenapa? Tolos sekali mainnya, apa begini, bisa kok kayak begitu. Kayak kau kenal sekali sama dia begitu, padahal kau juga tidak kenal. Gitu. Tapi kayak Euro baru-baru ini. Padahal saya sudah siap-siap ini, it's coming home. Aduh, ternyata it's coming Rome. Aduh, Italia yang juara. Tapi langsung kayak kecewa-kecewa, langsung bilang, itu itu. Nah, iya, Manca, astaga, dirasa sekali itu begadang nonton, astaga. Udah sekali tentang penalti, masuk penalti juga gitu. Kita kayak karena kita mengandalkan sekali toh. Karena sudah sangat mengandalkan sekali. Nah, coba perhatikan itu pengandalan-pengandalan kita. Kalau yang minggu lalu saya share itu sudah level yang dalam sebenarnya, tapi ini saya tarik lagi ke level yang lebih di luar. Orang-orang casual. Tapi kadang-kadang orang-orang casual ini, orang-orang di mana kita percaya dan mengandalkan diri. Nah, balik lagi sama orang patah hati. Nah, sekarang orang patah hati. Kenapa saya selalu bilang pacaran itu sebaiknya pada waktu yang tepat. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya begini. Karena sebenarnya kita selalu mengira dalam hubungan berpacaran itu, kita selalu mengira bahwa diami ini. Padahal sebenarnya casual. Cuma kita karena dituntut saja untuk ada tuntutan, ada kayak hukum tidak tertulis dalam berpacaran begitu ya. Hukum tidak tertulis dalam berpacaran bahwa kita harus pengabdian sebagaimana mungkin lah. Nah, contoh begini. Saya ambil contoh, saya cerita diriku lah. Kayak dulu toh, saya pernah punya hubungan dengan tapi ini waktu masih sekolah-sekolah lah ya, masih SMA. Saya pernah punya hubungan dengan cewek yang banyak sekali itunya gitu, banyak sekali maunya, banyak sekali tuntutannya, begitu. Jadi saya sebenarnya merasa bahwa sebenarnya kita ini ya tidak terlalu bagaimana sebenarnya begitu. Jadi jangan kok terlalu menuntut atau bagaimana. Tapi dia menuntut sekali gitu. Dia menuntut pokoknya kau itu di rumah kau kalau jam 9 di rumah mau kau nanti saya telepon kau jam 9. Awas memang kalau kau tidak ada di rumah, saya bilang patena. Baru zaman itu saya masih suka bermalam di rumah teman toh. Dengan bapaknya jadi sama itu papa. Iya, dengan bapaknya Miowan masih suka bermalam tuh. Deh, baru dibilang setiap malam jam 9. Jam 9 ada mau kau di rumah Ku teleponku nanti di rumahmu. Saya bilang, siapa kau? Itu. Tapi kan kita kayak ada itu hukum tolo-tolo begitu, hukum tidak tertulis begitu toh. Bahwa kalau pacaran itu kayaknya kita harus menurut, kita tidak boleh mengeluarkan pendapat kita, yang penting menunjukkan rasa perhatian dan sayang itu lewat ya itu ketaatan yang bodoh-bodoh itu gitu. Seperti itu. Jadi semoga tidak ada yang tersinggung nih. Iya, jadi lewat. Tapi akhirnya saya putuskan lah tuh. Maksudnya ya dah enak, maksudnya ini sudah seperti apa begitu. Tapi even saya putuskan waktu itu, saya juga kayak rasa sakit hati juga. Sakit hatinya itu begini. Aduh, mestinya kau lebih pengertian lah. Mestinya kau lebih begini, mestinya kau lebih begitu. Tapi setelah saya renung-renungkan, itu sebenarnya yang casual itu. Itu sebenarnya yang casual, yang sebetulnya tidak perlu. Itu hal yang tidak perlu terjadi dalam hidupmu, tapi kau kasih masuk jadi bagian dalam hidupmu begitu. Makanya saya bilang, kalau yang cuma casual begitu, yang kau cuma istilahnya begini, kau cuma lihat sebentar, terus kau suka sebentar, jangan di entertain itu hatimu. Jangan. Karena nanti itu jadi bagian yang dimana kau mengandalkan dirimu dan menaruh percayamu di situ.
Nah, itu sudah hal yang paling berbahaya begitu. Hal yang sangat berbahaya. Nah, tapi ini saya share tentang orang yang kecewa. Tapi sekarang kita lihat, kalau orang yang bersih hatinya dan cuma mau mengambil yang baik. Nah, sekarang jadi di Mika 7 ayat 5 itu, jangan percaya, jangan mengandalkan diri. Jadi percaya dan mengandalkan diri itu harusnya kepada siapa? Harusnya kepada Tuhan lebih dulu. Begini, sebelum kau punya hubungan, sebaiknya latih dirimu untuk percaya dan mengandalkan diri pada Tuhan. Insya Yesus, kamu akan jadi orang yang tepat buat seseorang. Serius saya ini, serius. Begitu kau belajar percaya dan mengandalkan Yesus, kamu itu, Ben itu akan jadi orang yang tepat buat seseorang. Rafael, Rehan, Casey akan jadi orang yang tepat buat seseorang. Owen akan jadi orang yang tepat buat seseorang. Karena kamu melatih dirimu untuk percaya dan mengandalkan Yesus. Gitu ya. Begini, waktu kamu percaya dan mengandalkan Yesus, kamu punya mata hanya terarah pada Yesus. Dan kamu akan jadi pribadi yang tepat untuk seseorang. Oke. Saya tidak bisa move on semenjak Tante Eng sharing tentang kitab Rut. Saya belum bisa move on dari kitab Rut. Ayo kita buka kitab Rut. Kitab Rut pasal 1. Rut itu sebenarnya adalah kisah, lucu ini kitab sebenarnya. Namanya Rut. Tapi tokoh sentralnya sebenarnya di situ Naomi. Iya. Karena di situ menceritakan transformasi seorang Naomi. Iya kan? Sebenarnya kitab Rut itu banyak menceritakan tentang Naomi. Ya, tapi kali ini saya memang akan cerita tentang Rut. Gitu. Dan cerita tentang Naomi. Nah, coba lihat Rut ya. Rut. Ini ayat yang sentral yang saya mau kasih buat kalian. Saya mau Kesia yang baca, perempuan tuh. Baca dari ayat 15, Kesia. Dari ayat 14. Ya. 14, 15, 16. Rut pasal 1 atau Pak Cinta? Rut pasal 1. Oke. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, Kes ya. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow. Coba lihat Rut. Nah, Naomi itu bukan contoh yang baik untuk ditiru sebenarnya. Ya toh? Naomi hidup dalam kekecewaan, hidup dalam kepahitan. Bukan contoh yang baik. Naomi itu bukan contoh yang ideal untuk diikuti. Tapi coba lihat ya, kalau hatimu memang terpaut kepada Tuhan, kamu bahkan sudah tidak peduli dengan contoh-contoh kelihatan. Contoh-contoh kelihatan tidak akan mempengaruhimu. Kamu tidak mengandalkan dirimu. Tidak mengandalkan dirimu dengan yang kelihatan. Coba lihat, bertahun-tahun Rut hidup dengan Naomi. Dan Naomi bukanlah contoh yang baik untuk Rut tiru. Apalagi contoh yang merepresentasikan kehadiran Tuhan Allah Israel. Waduh, sangat tidak lah. Iya, sangat tidak. Yang pertama, pindah ke Moab. Pindah ke Moab saja itu sudah tidak betul. Iya toh? Kemudian suaminya meninggal. Suaminya,
Kalau mau dipikir, Naomi dan suaminya Elimelek itu arti nama-namanya bagus semua. Elimelek itu artinya God is my king. Itu arti nama Elimelek. Naomi punya arti nama adalah menyenangkan. Wah, luar biasa arti namanya. Tapi lihat caranya mereka kasih nama mereka punya anak. Mahlon. Mahlon itu artinya apa? Sakit-sakitan. Kilion. Kilion itu artinya apa? Terbuang sia-sia. Mereka mewariskan yang tidak baik kepada anak-anak mereka. Mereka tidak mewariskan Tuhan Allah Israel kepada anak-anak mereka. Jelaslah, memberi nama seperti itu bagaimana mau mewariskan Tuhan Allah Israel. Jadi sama sekali bukan contoh yang ideal untuk Ruth look up begitu. Untuk Ruth lihat bahwa, oh begini orang yang percaya kepada Yahweh semesta alam. Nggak bisa lah dilihat Naomi. Nggak bisa. Makanya Naomi pun mengerti. Bayangkan, ini kisahnya mereka sudah jalan. Mereka sudah jalan. Jadi sudah tinggalin Moab. Sudah tinggalin Moab sebenarnya. Tapi kemudian mereka sampai di satu tempat, yaitu di jalan pulang untuk ke tanah Yehuda. Jadi sudah mau jalan pulang ke tanah Yehuda ini. Dalam perjalanan tiba-tiba Naomi berhenti. Naomi pasti merasa begini. Saya ini tidak layak untuk diikuti. Nggak usahlah saya diikuti. Saya ini orang yang tidak memenuhi standar. Lalu Naomi bilang sama dua mantunya ini, pulanglah. Nah, ada yang menarik dari suruhannya Naomi ini terhadap mantu-mantunya. Naomi menyuruh mereka pulang itu bukan disuruh pulang hanya ke Moab. Tidak. Tapi dibilang gini, pulanglah kepada bangsamu, pada kaummu, keluargamu, dan pada Allahmu. Wow. Jadi pulang itu melambangkan begini, bahwa mereka benar-benar lepas diri dari Yahweh semesta alam. Lepas diri dari Tuhannya Israel. Mereka melepaskan diri karena dibilang, kalau kamu pulang, kamu juga itu turut pulang bersama Allahmu. Jadi melepaskan penyembahan tuh. Bayangkan, Naomi untuk anak mantunya yang telah hidup beberapa lama dengan dia. Dia sampai bilang begini, kembali mau kepada kepercayaanmu yang semula. Jangan mau kau lagi ikut-ikut saya punya kepercayaan. Jangan mau kau percaya lagi. Sampai kayak gitu loh. Sampai kayak gitu Naomi. Benar-benar bukan contoh yang layak ditiru. Tapi lihat Ruth. Nah, ini yang saya mau bilang. Kalau kamu mengandalkan dan menaruh percaya kepada Tuhan, kamu akan seperti Ruth. Ternyata, kalau kita baca ayat-ayat tadi itu mengindikasikan itu begini. Bahwa ternyata selama hidup bertahun-tahun, bersuamikan anaknya Naomi, dan melihat pola hidup Naomi dan Elimelek, Ruth ini ternyata bukan hanya melihat yang dia lihat. Maksudnya yang kelihatan, dia cuma lihat Naomi. Enggak. Rupanya Ruth di sini telah memandang pandangan yang ilahi. Selama bertahun-tahun dia hidup dengan Naomi, dia memandang Tuhannya orang Israel. Makanya Ruth itu tidak goyang seperti Orpa. Waktu Orpa dibilang, kembali mau kau menyembah kembali kepada para Allahmu. Orpa menangis dan Orpa pulang. Tapi Ruth itu, ternyata saya kemudian yakin bahwa selama beberapa tahun dia hidup dengan Naomi, dia telah melihat Tuhan. Dia telah put her eyeball to the God Almighty, begitu. Dia sudah taruh bola matanya kepada Tuhan yang berkuasa dan hidup itu. Wow, ini Tuhan nih, ini Tuhan. Dia sudah tidak lihat Naomi lagi. Nah, yang saya mau bilang sama kalian itu begini. Bagaimana caranya supaya kita tidak kecewa? Orang nasihat klasik dulu-dulu itu suka bilang begini. Cara supaya kita tidak kecewa adalah pandanglah Tuhan. Mungkin waktu kita dengar itu kita bilang gini, itu seperti memudahkan cara. Memang cuma itu caranya. Pandanglah Tuhan. Karena terbukti pada Ruth, dia memandang Tuhan. Dia memandang Tuhan. Waktu dia memandang Tuhan, dia tidak goyah. Sekalipun Naomi bilang gini, kau pulang kembali kepada penyembahanmu. Tapi dia bilang loh, dia bilang, tidak,
saya tidak akan pulang. Itu perkataan seperti Ruth ini, itu bukan perkataan yang akibat karena dia lihat teladan Naomi. Oh, saya yakin tidak begitu. Dia telah melihat Tuhan selama bertahun-tahun dia hidup dan Naomi. Hatinya bukan lagi berpaut kepada pribadi Naominya, tapi hatinya berpaut kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Makanya dia berani sekali dia bilang, ini kata-katanya keras loh. Dia bilang begini, jangan sekali-sekali kau desak saya pulang. Karena di sini dia menunjukkan komitmen. Kemana engkau pergi, di situ juga engkau pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga engkau bermalam. Bangsa mula, ini yang seru. Bangsa mula, bangsaku. Aduh. Dia sudah tidak mengaku diri orang Moab loh. Nah, tapi ini yang seru. Dan Allah mula, Allahku. Wow, ternyata sudah sejak lama Ruth itu memautkan hatinya kepada Yahweh semesta alam. Dia bilang, ini Tuhanku, ini Tuhanku. Makanya waktu Naomi mau suruh dia pulang, dia bilang tidak. Tuhan yang kau sembah itu juga Tuhanku. Wow, luar biasa. Artinya Ruth itu tidak dipengaruhi oleh penilaian-penilaian kasat mata. Tapi Ruth itu melihat di balik yang kasat mata. Dia melihat apa yang di balik. Dia melihat something. Dia melihat sesuatu yang ilahi. Dia melihat something eternal, sesuatu yang kekal. Itu yang dia lihat. Sehingga dia tidak kecewa. Dia kemudian tidak menghakimi Naomi. Coba, kalau kita jadi Ruth, kalau saya dan saudara ada di posisi Ruth, kita lihat Naomi punya rapuh seperti itu. Kau lihat orang tuamu punya salah. Pasti. Kok kayak dapat undian, nomor undian luar biasa itu untuk jelek-jelekan orang tua. Kok memang salah, Ma. Kok memang salah, Pak. Wah, kita kan kalau lihat salahnya orang, lihat ini zaman medsos ini. Kalau zaman medsos ini kan siapa saja yang salah, langsung, kau memang. Ini, kita kalau lihat orang salah itu kayak senang begitu, kayak dapat durian runtuh begitu. Wow, ada yang salah. Hore, ayo kita viralkan. Kita kayak suka yang begitu-begitu. Aduh, tapi lihat ya. Itu pandangan yang menyesatkan. Makanya saya selalu nasihati, stop berpolemik. Jangan suka ikut berpolemik, berdebat. Aduh, itu bukan bagian anak Tuhan itu yang kayak begitu. Karena waktu kau pandang Tuhan, aduh, beda memang. Ruth itu dia pandang Tuhan. Waktu dia pandang Tuhan, kau lihat. Dia bilang, Allahmu itu Allahku. Dan lihat apa yang Ruth katakan lagi. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sana dikuburkan. Yang saya menarik itu dia bilang begini. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Kata-katanya ini kayak janji nikah loh. Tidak ada yang dapat memisahkan kita selain maut. Kata-katanya kayak janji nikah. Tapi apa yang membuat dia mengikat diri dengan Naomi sedemikian? Apakah pribadi Naomi yang baik, yang begitu layak dicontoh? Bukan. Dia lihat Tuhannya Naomi. Dia lihat ada sesuatu ini dari Tuhannya Naomi. Dia memang tidak bisa tutup mata dari kesalahan-kesalahannya Naomi. Tapi dia juga tidak bisa menutup mata dari Tuhannya Naomi yang semakin hari semakin nyata dalam hidupnya. Sampai dia bilang, Allahmu itu, Allahku juga. Wow, itu sesuatu yang serius loh. Itu sesuatu yang serius. Nah, kalian harus ingat, Ruth pergi, pulang, temani Naomi di Bethlehem. Sebagai orang yang betul-betul putus hubungan dengan keluarga. Dia tidak punya sanak keluarga di Bethlehem. Dia hanya punya Naomi. Tapi saya mengerti kisah ini. Dia ternyata bukan hanya punya Naomi. Dia punya Tuhan. Dia punya Yahweh semesta alam. Jadi ternyata begini. Obat kekecewaan itu sebenarnya apa sih? Obat patah hati itu sebenarnya apa sih? Pandang Tuhan. Kalau tidak mau membuat orang patah hati, pandang siapa sih? Pandang Tuhan. Ayo kita pandang Tuhan.
Ini sebenarnya kasar sekali kata-katanya ini. Saya mau bilang sampai put your eyeball to him. Taruh itu kau punya bola mata itu sama Tuhan. Pandang kau Tuhan. Supaya kau tidak mudah kecewa. Saya menikah dengan G itu, dengan Mami G itu sudah berapa tahun kita menikah ya? 16 tahun ya. Tahun ini tahun ke-17 kayaknya. 16 tahun kita menikah. 16 tahun kita menikah. Selama 16 tahun kita menikah. Pastikan kalau ukuran idealnya kita bilang selama 16 tahun. Kalau bahasa MC nih ya, kalau bahasa MC. Selama 16 tahun mereka telah saling mencintai. Mereka telah saling menyayangi. Itu bahasa MC. Tapi sebetulnya selama 16 tahun itu juga kita saling apa coba? Saling melukai. Iya kan? Saling mengecewakan. Iya. Ada memang. Coba bayangkan 16 tahun kita saling melukai, saling mengecewakan. Kalau udah pandang Tuhan, udah nyampe 16. Hanya karena memandang Tuhan. Kita tahu Tuhan punya sesuatu. Di balik kekecewaan yang kita punya, sebentar habis ini, saya akan posting di saya punya status WA sesuatu tentang kecewa. Saya akan posting sebentar, sedikit lagi. Tapi yang saya mau bilang sama kalian, apa sih penyembuh kekecewaan? Hanya pandang Tuhan. Betul. Kekecewaan itu tidak bisa disembuhkan hanya karena orang kemudian berubah dan berbuat baik pada dirimu. Kekecewaan tidak bisa disembuhkan hanya karena ekspektasimu atau harapan-harapanmu yang tadinya tidak dipenuhi, kemudian dipenuhi. Enggak. Kekecewaan hanya bisa disembuhkan dengan kehadiran Tuhan. Iya, sesimpel itu. Hanya dengan kehadiran Tuhan. Saya orang yang banyak kali kecewa, tapi saya juga banyak kali melihat bahwa kekecewaan saya itu sembuh bukan karena hal yang lain, tapi memang cuma karena saya memandang Tuhan saja. Kadang-kadang yang saya kecewakan itu tidak terselesaikan, maksudnya tidak apa yang saya rindukan untuk mengobati kekecewaan saya itu tidak terrealisasi. Tapi karena saya memandang Tuhan, saya sudah tidak kecewa. Saya sudah tidak kecewa karena Tuhan. Alkitab bilang Tuhan itu tidak mengecewakan. Amin. Tuhan itu tidak mengecewakan, loh. Tuhannya kita itu dibilang tidak mengecewakan. Coba percaya, Mi. Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11. Nanti saya minta Ali, baca Ali. Siap. Apa tadi? Yesaya 58 ayat 11 ya? 11. Wait. 58. Oke. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow. Bagaimana kamu bisa menjadi mata air yang tidak pernah mengecewakan? Ya Tuhan faktornya. Yes, benar sekali. Bukan siapa-siapa. Bukan karena dirimu yang sempurna. Enggak. Tuhan. Nah, artinya kalau kamu jadi mata air yang tidak mengecewakan, artinya kamu juga tidak gampang kecewa sama orang. Wong, kamu jadi pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Jadi mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya toh? Itu semua karena Tuhan.
Jadi arahkan pandanganmu sama Tuhan. Put your eyeball unto Him. Taruh bola matamu sama Tuhan. Lihat Tuhan. Pandang Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Luar biasa. Saya suka baca ayat 12. Ini kalau orang jadi mata air yang tidak pernah mengecewakan, waduh, ini luar biasa. Coba Ben, baca ayat 12. Ini ayat penutup lah. Ini luar biasa. Coba kita diskusikan ini jadi ayat hafrutanya kita ini, ayat 12. Ya, saya 58 kan, Pak? Ya. Oke, tunggu. Ada Ben? Ya, ini dibaca. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Haleluya. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Wih, luar biasanya nih. Kalau kita jadi mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini ternyata. Nah, ini akan kita bahas di hafruta kita. Ayat ini, ayat 12. Karena ini sebenarnya ayat tema bagi generasi ini. Kita bahas ini. Karena sebenarnya you were born for this. Kamu itu lahir untuk ayat 12 ini sebenarnya. Kamu itu lahir untuk ayat 12 ini. Itu makanya kalau mau menggenapi ayat 12 terus masih suka kecewa-kecewa, aduh, bagaimana mau memperbaiki dasar-dasar? Dari saya kasih tahu Kona, dasar-dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan itu salah satunya adalah dasar kekecewaan. Makanya itu perlu dirubah, direvolusi, direformasi. Karena banyak dasar yang dibangun itu atas dasar kekecewaan. Nah makanya jangan jadi orang sedikit-sedikit. Itu orang sedikit-sedikit kecewa. Jangan jadi orang sedikit-sedikit. Aduh, terkapar dalam kekecewaan. Aduh, janganlah gitu. Jangan gampang kecewa. Iya ya, bacalah nama saya. Iya. Gokil. Cerdas sekali nih yang menjadikan namanya. Jangan gampang kecewa. Siap. Jangan gampang kecewa. Karena kamu dilahirkan untuk ayat 12 itu. Nanti kita bahas di hafruta itu ayat 12. Kita bahas di hafruta. Kita renungkan dari sekarang. Saya yakin waktu kamu renungkan dari sekarang pas di hafruta. Waduh, kita dapat banyak pasti. Kita dapat banyak. Karena kamu terlahir untuk ayat 12 ini loh. Kamu terlahir untuk ayat 12 ini. Makanya jangan mental tempe sedikit-sedikit kecewa. Apalagi kecewanya karena kecewa dicari-cari. Kecewa dicari-cari itu ya begitu. Tidak perlu mau pacaran. Pacaran terus sampai Tuhan datang. Pacaran terus sampai Tuhan datang. Saya ngomong gini bukan saya anti pacaran ya, enggak. Saya enggak anti. Besok-besok juga kalau ada yang tiba-tiba ngomong, Papi Chen, saya pacaran, siap. Yang penting Adam dan Eve lah ya. Jangan Eve dan Eve, Adam and Adam. Jangan. Aduh. Adam and Steve. Yang penting fokusnya di Tuhan, guys. Kalau ada yang begitu saya gampar. Gitu. Ali dan Bambang. Nah gitu. Apalagi itu. Bikin malu-malu. Jangan. Yang penting selama masih Adam and Eve, saya tetap mengacungkan jempol. Cuma ingat baik-baik. Hidupkan, put your eyeball unto Him. Taruh bola matamu pada Tuhan. Temukan kehendak Tuhan. Karena kamu terlahir untuk mengeksekusi ayat 12. Siap. Saya selesai.
Saya persilakan Tante Eng. Wow, hari ini